الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على النبي أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة قال تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والقائمين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang sangat sedikit bersyukur di sisi Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kehadirat Allah. Kita memperbanyak rasa syukur agar kita tidak termasuk yang Allah sebutkan qalilan ma tashkurun. Yang kita syukuri pun hanya beberapa nikmat-nikmat Allah saja. Karenanya mensyukuri nikmat Allah adalah dengan terus-menerus kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan dengan berbagai ibadah dan amal saleh kita, agar Allah berkenan menganugerahkan keberkahan dari langitnya, juga keberkahan dari buminya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jika kita semua mampu mengamalkan nilai-nilai takwa, tuntunan-tuntunan takwa dan iman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan buminya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersolawat. Karenanya kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersolawat, tapi juga mengucapkan salam, tapi juga mengikuti tuntunannya, tapi juga mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Demikian juga wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan semakin lengkap kita memuliakan baginda Nabi, semakin lengkap kita mengamalkan tuntunan Nabi, hingga kita semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan sejak awal bahwa fasilitas sarana prasarana dalam bentuk nikmatnya, anugerahnya dan karunianya adalah merupakan wasailul falah, wasailus sa'adah. Kata para ulama, media-media kita mendapatkan kebahagiaan semuanya. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sampai ibadah kita, sampai ketaatan kita, sampai kesolehan kita sebenarnya adalah wasailus sa'adah, media kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia. Karenanya sejak awal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan berdasarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia semenjak ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, maka Allah tetapkan
tetapkan ajalnya, tetapkan rizkinya, tetapkan amalnya, dan juga bahagia atau celakanya. Asyaqiyun am sa'idun. Sebagian ulama memahami bahwa kata ajaluhu, rizkuhu, amalu syaqiyun au sa'idun adalah sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Tetapi mayoritas mengatakan bahwa semua yang Allah tetapkan, meskipun itu ketetapan Allah, tapi kembali kepada manusia. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika Allah berfirman di surat Hud ayat 105, Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Semua nanti di yaumil akhir tidak ada yang boleh berbicara kecuali atas izin Allah. Maka Allah golongkan ada di antara hamba-hambanya yang termasuk golongan yang sengsara, dan ada pula hamba-hambanya yang digolongkan bahagia. Saat itulah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma na'malu, ala syai'in qad qudira am ala syai'in lam yuqdar alaihi. Hadis Imam Ahmad. Kami kalau sudah ditetapkan semuanya oleh Allah, maka untuk apa kami beramal? Apakah kami beramal untuk sesuatu yang Allah tetapkan? Ajal kami, rezeki kami, amal kami, usaha kami, baik dan buruk kami, bahagia dan celaka kami. Atau kami beramal, kami berusaha, berikhtiar adalah terhadap sesuatu yang Allah tetapkan. Maka Nabi mengatakan, iya, na'malu ala syai'in qad qidira lana. Iya, kita beramal, kita beribadah, kita menjalankan apapun adalah media agar Allah tetapkan sesuatu sesuai dengan usaha manusia. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap kita akan dimudahkan oleh Allah untuk kita mencapai apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita doakan. Karena kita selalu berusaha. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis adalah bukan sekedar amal, tapi al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu ada 3. Ikhtiar itu berarti apa yang kita jalankan adalah sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amal perbuatan ada yang diridhoinya, ada yang tidak diridhoinya. Maka jika orang berikhtiar, maka ia mencari amal yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, karena ikhtiar, maka tidak mungkin ia menjalankan secara diri sendiri. Ia yakin bahwa ikhtiar itu bergantung dengan Allah. Disebutlah dengan kata istikharah. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiarun, istikharatun. Kita memohon petunjuk kepada Allah atas semua usaha yang kita jalankan. Bahkan sholat kita, bahkan puasa, infak sodako kita, bahkan kita menjalankan tugas sehari-hari kita. Tentu karena ini ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka kita jalankan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna ikhtiar itu adalah sesungguhnya setelah orang bersungguh-sungguh beramal, beribadah dan berdoa, ia yakin ada satu konsepsi yang sangat agung, yaitu tawakal. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa setiap kita akan dimudahkan oleh Allah untuk kita mendapatkan sesuai dengan usaha kita. Itulah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti semua manusia, meskipun Allah sudah tetapkan bagaimana keadaan akhirnya, tetapi ketetapan Allah adalah berbasis kepada amal perbuatan manusia. Karenanya hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 konsepsi yang ditawarkan oleh Nabi, juga disampaikan oleh para sahabat, termasuk oleh tabi'in Hasan Al-Basri rahimallahu taala di dalam hadis Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah merupakan tujuan utama dari kehidupan manusia. Dan Allah menyiapkan sekian banyak fasilitas, sarana, kenikmatan, anugerah. Itu semuanya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di yaumil akhir kelak. Maka Nabi bersabda, Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rizqal kafaf wa qani'a bihi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bahagia. Maka beliau membagi kebahagiaannya untuk kita. Sungguh sangat berbahagia.
Manakala orang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahnya ada petunjuk dan bimbingannya. Bekerjanya, menjalankan tugasnya ada petunjuk dan bimbingannya. Bahkan sampai makan dan minum kita, berkeluarga kita, bergaul dan bermasyarakat kita, menjalankan semua aktivitas kita. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan pada semuanya, ternyata Rasul mengingatkan kita mengikuti petunjuk Allah. Semua amal akan menjadi nilainya ibadah kalau amal yang dijalankan adalah semata-mata mengikuti tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Keadaannya bagaimanapun, apa yang mereka dapatkan pun demikian sangat beragam. Namun alat kebahagiaan mereka adalah mereka menjalankan semuanya karena tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waruzikal kafafu. Kemudian dipenuhi semua hajat-hajatnya di dalam kehidupannya. Betapapun semua anugerah Allah adalah dalam rangka kita beribadah dan beramal soleh. Tanpa anugerah Allah, siapapun tidak bisa beribadah, beramal soleh. Apalagi ada ibadah yang memang diwajibkan bagi yang mampu. Kemampuan itu yang terbesar adalah kemampuan secara finansial. Kemampuan atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada haji dan ibadah kurban. Ada infak, sedekah dan juga ada zakat. Jika demikian kata para ulama, maka tips yang kedua adalah kita berusaha memenuhi semua kebutuhan kita. Semua hak-hak kita. Namun tetap karena ini merupakan pedoman dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hak dan kebutuhan-kebutuhan kita tetap juga berlandaskan atas anugerah Allah yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan yang sangat utama hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wa qani'a bihi. Qani'ah atau qana'ah itu artinya adalah merupakan sikap dan sifat manusia atas semua pemberian Allah. Maka para sahabat, ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Allah penuhi semua kebutuhan dunianya dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah. Namun ada sahabat Bilal, ada sahabat Abu Dzar, ada sahabat Salman Al-Farisi yang notabene secara kecukupan tentu di bawah para sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Namun kata para ulama, yang menjadi titik persamaan atas perbedaan semua sahabat-sahabat Nabi, semuanya qanaah. Yang kaya pun qanaah, maka ia memberi kepada yang tidak mampu. Yang tidak mampu qanaah, maka ia tidak iri dan dengki kepada yang mampu. Karena keadaan manusia, Allah lah yang menetapkan. Tapi ketetapan Allah tidak menjadikan seseorang bersifat qanaah. Abdurrahman bin Auf dengan qanaahnya menjadi sahabat yang dermawan. Utsman bin Affan dengan qanaahnya menjadi sahabat yang dermawan. Tapi Bilal bin Abi Rabah dengan qanaahnya menjadi sahabat yang penyabar. Sahabat yang tidak pernah iri dengan sahabat-sahabat yang kaya. Jika tidak ada qanaah pada dirinya, mungkin Bilal akan iri dan dengki kepada sahabat yang kaya. Karena mereka semuanya sama dari awal bersama Rasul. Ada suka dan duka. Ada kesulitan yang dialami. Bisa jadi Bilal bin Abi Rabah berkata kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tidak berikan aku harta sebagaimana yang ada pada sahabat kami? Namun tidak dilakukan oleh Bilal, tidak dilakukan oleh Salman, tidak dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, karena kebahagiaan mereka adalah pada sifatul qanaah. Itulah Imam Al-Ghazali menuturkan, karena kita tidak tahu hasil akhir dari ikhtiar dan usaha kita, maka qanaah itulah yang akan menjadikan orang selalu bahagia dengan sifatul qanaah, meskipun berbeda apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya, namun ia tetap qanaah dengan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan tentang 3 landasan kita agar kita terus-menerus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Kata beliau, carilah kebahagiaan itu pada 3 amal yang utama. Tentu setelah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu carilah kebahagiaan itu pada bacaan Qur'anmu, pada zikir mengingat Allah, dan pada kalian menjalankan ibadah-ibadahmu, khususnya ibadah sholat. Disitulah kenapa para sahabat segera menunaikan ibadah sholat.
segera mereka berzikir, segera mereka mengingat Allah, segera mereka membaca Al-Quran. Karena kebahagiaan mereka ada pada 3 hal itu. Jika kalian dapatkan kebahagiaan itu pada 3 hal yang lain, maka ketahuilah itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya, ulaika humul warithun. Ternyata kebahagiaan itu adalah pada saat kita mampu memanfaatkan semua anugerah Allah untuk kebaikan, pada saat mampu kita memaksimalkan untuk itu ke waktu kebahagiaan. Momentum kebahagiaan adalah saat kita berada di bulan Ramadan. Momentum kebahagiaan para sahabat pada saat mereka berhaji di tanah suci, pada saat mereka berumroh, pada saat mereka menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh. Itulah kebahagiaan. Dan semua fasilitas kebahagiaan dari Allah adalah merupakan ikhtiar manusia, dikembalikannya kepada kita. Wahadainahun najdain. Sungguh kami memberikan pilihan kepada manusia. Apakah memilih jalan-jalan kebahagiaan, yaitu jalan petunjuk, atau jalan-jalan kesengsaraan dan kecelakaan, yaitu tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua bersama keluarga kita, sahabat, kerabat, handai tolan, dan anak cucu keturunan kita mampu terus-menerus mencari kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki untuk dunia kita, kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kita. Sehingga sebagaimana Allah firman di surat Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wa, nanti orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka mereka akan ditempatkan di dalam surga, mereka hidupnya kekal dalam kenikmatan-kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Na'udzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'usikum ayyuhal musallun bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi kama qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah di hari yang sangat mulia, di waktu yang mustajab. Tentu permohonan kita adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia kita, untuk kebaikan dan kebahagiaan akhirat kita, juga untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, wabil khusus lil muslimina wal muslimat dimanapun berada, wabil khusus sahabat dan saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian di Palestina dan beberapa saudara-saudara kita di wilayah yang lain. Insya Allah doa adalah ibadah, insya Allah doa adalah munajat, permohonan kepada Allah. Doa adalah alat kebahagiaan kita, sehingga jika Allah memenuhi doa kita, berarti Allah pula memenuhi kebahagiaan kita untuk diri kita dan semua sahabat dan saudara-saudara kita
muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli zaman, fi kulli makan, fi Palestin, fi Gaza, fi kulli biqa'illah, fi masyariqiha wa magharibiha birahmatika ya akramal akramin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arzuqna sa'adata fi tilawatil Qur'an. Allahumma arzuqna sa'ada fi dzikrillah. Allahumma arzuqna sa'adata fil munajah. Allahumma arzuqna sa'adata fis salati wassiyam fil infaqi was sadaqat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.